Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Herlambang dengan NIM 1705621107 dari Prodi S1 Manajemen. Izin untuk mempresentasikan penelitian saya yaitu pengaruh consumer review, free shipping, dan COD flash sale terhadap purchase decision melalui platform TikTok Shop di DKI Jakarta dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Profesor Dr. Gatot Nazir Ahmad MSI dan Ibu Nofriska Krisanya SEMBA. Dan di sini bab satu saya berisi latar belakang pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang saya berisi yang pertama yaitu fenomena pertumbuhan e-commerce dan TikTok Shop. Jadi saat ini e-commerce di Indonesia itu berkembang pesat karena dorongan teknologi dan digitalisasi. Lalu di DKI Jakarta lebih dari 56% pelaku usaha sudah menggunakan platform digital. Dan salah satu bentuk e-commerce yang sedang naik daun adalah social commerce dan cara baru berjualan lewat media sosial yang interaktif. TikTok Shop juga jadi contoh yang menarik karena menggabungkan video, live shopping, dan sistem checkout langsung. Hal ini juga membuat pengalaman belanja jadi lebih menarik dan cepat. Yang kedua ada perilaku konsumen di DKI Jakarta dan relevansi TikTok Shop. Jadi di sisi lain, data dari survei menunjukkan bahwa 86% masyarakat DKI Jakarta pernah berbelanja lewat social commerce, dan TikTok Shop dipilih oleh 45% diantaranya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dan dari belanja biasa ke pengalaman belanja yang lebih sosial dan interaktif. Yang ketiga ada masalah utama yang teliti. Dalam berbelanja online, konsumen sekarang tidak hanya untuk mempertimbangkan harga, ada juga faktor-faktor yang lebih penting, seperti consumer review, free shipping, metode COD, dan flash sale. Penelitian ini fokus pada empat faktor tersebut karena meskipun banyak digunakan, belum banyak penelitian yang secara bersamaan mengaji pengaruhnya terhadap keputusan pembelian, khususnya di TikTok Shop wilayah DKI Jakarta. Yang terakhir, ada alasan kenapa penelitian ini penting, karena social commerce semakin berkembang, tapi penelitian ini di Indonesia tentang ini masih terbatas. Pengambilan keputusan pembelian di TikTok Shop dipengaruhi banyak fitur, namun belum banyak yang membahasnya secara lengkap. Penelitian ini penting untuk membantu perilaku usaha menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan kebiasaan belanja konsumen. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi kontribusi ilmiah untuk memahami perilaku konsumen di era belanja berbasis sosial media. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian saya. Pertanyaan penelitian saya yaitu bagaimana pengaruh consumer review, free shipping, layanan COD, flash sale terhadap keputusan pembelian konsumen melalui platform TikTok Shop di DKI Jakarta. Dan tujuan penelitian saya yaitu menganalisis pengaruh consumer review, free shipping, layanan COD, flash sale terhadap keputusan keputusan pembelian konsumen melalui platform TikTok Shop di DKI Jakarta. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian saya. Manfaat penelitian saya dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur pemasaran digital. Lalu temuan ini memperkaya wawasan akademik terkait perilaku konsumen digital di era social commerce. Lalu manfaat praktis saya yaitu untuk menyusun strategi pemasaran digital yang lebih efektif dan agar dapat memaksimalkan fitur-fitur social commerce dan sebagai dasar pengembangan fitur yang meningkatkan kepercayaan dan minat beli pengguna. Lalu isi dari bab 2 saya sendiri adalah teori pendukung, kerangka teori, dan pengembangan hipotesis serta kerangka konseptual. Teori pendukung saya, yang pertama ada purchase decision, menurut Kohler dan Armstrong 2023, mendefinisikan keputusan pembelian sebagai salah satu tahap yang dialami oleh konsumen dalam membeli atau tidak membeli produk yang ditawarkan. Yang kedua ada consumer review. Menurut Beh Labib 2020, consumer review adalah pendapat yang diposting oleh pelanggan di situs perusahaan atau pihak ketiga setelah membeli produk atau layanan. Yang ketiga ada free shipping. Menurut Febriah dan Febrianto 2023, free shipping adalah layanan gratis biaya pengiriman produk yang dibebankan kepada pemilik produk. Yang keempat ada COD.
Menurut Putra dan Wahyuningsi 2024, COD ini adalah metode pembayaran di mana pembeli membayar secara tunai saat pemesanan tiba di lokasi tujuan. Untuk pembayaran dilakukan untuk melalui di perantara yaitu kurir layanan pengiriman, bukan langsung kepada penjual. Yang terakhir ada flash sale. Menurut RT Snivita et al. 2022, flash sale adalah saluran distribusi elektronik yang menawarkan diskon besar dalam waktu terbatas untuk pembelian awal produk atau layanan. Lalu di sini ada kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Jadi yang pertama ada consumer review. Menurut Komara dan Edward 2023 menyatakan bahwa consumer review memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian atau purchase decision konsumen. Menurut hipotesis 1, consumer review berpengaruh positif terhadap purchase decision. Lalu yang kedua ada free shipping. Menurut Arpurini et al. 2022 menyatakan bahwa free shipping memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Menurut hipotesis 2, free shipping berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga ada COD. Menurut Muhammad Amin et al. 2023 menyatakan bahwa layanan COD memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Menurut hipotesis 3, COD berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Yang terakhir ada flash sale. Menurut Fadia et al. 2023 menyatakan bahwa flash sale terbukti berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen. Menurut hipotesis 4, flash sale berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Dan di sini ada contoh gambar kerangka konseptual saya, yaitu di mana consumer review, free shipping, layanan COD, dan flash sale berpengaruh terhadap purchase decision. Lalu yang terakhir ada bab 3 yang berisi metode penelitian dan teknik analisis data. Di sini metode penelitian saya berisi waktu dan tempat penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dari Maret 2025 sampai Juni 2025. Lalu skala pengukuran ini menggunakan skala Likert dengan 6 tingkatan, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan melalui survei menggunakan kuesioner online yang disebarkan melalui platform Google Form. Yang keempat ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini mencakup pengguna aktif platform e-commerce yang berdomisili di wilayah Jakarta. Lalu jumlah sampel ini ditentukan sebanyak 250 responden berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data menggunakan SAMPLS. Dan pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak, yaitu dengan aplikasi Smart PLS. Yang terakhir ada teknik analisis data, yaitu eh, model pengukuran atau outer model. Pada tahap ini dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan dapat mengukur variabel dengan baik atau konsisten yang di dalamnya mencakup uji validitas, nilai uji validitas atau converge validity dianggap valid jika nilai outer loading lebih dari 0,70 dan F dari 0,50. Diskriminan validity untuk membuktikan bahwa variabel-variabel berbeda satu sama lain. Digunakan nilai HTMT yang harus kurang dari 0,90. Lalu uji reliabilitas. Mengukur konsistensi antar indikator. Indikator dinyatakan variabel jika crunch alpha dan composite reliability masing-masing bernilai lebih dari 0,7. Lalu selanjutnya ada model struktural inner model. Setelah model pengukuran dianggap valid dan reliable, pengujian ini dilanjutkan pada model struktural untuk menguji hubungan antar variabel.
multikolinearitas diperiksa dengan nilai FIV yang harus kurang dari 5. Ini memastikan tidak ada hubungan yang terlalu kuat antara variabel independen. Ketepatan model diukur melalui nilai R-square. R-square mengukur beberapa baik model dapat menjelaskan variabel dependen. Kategorinya adalah nilai R kuadrat lebih dari 0,25 menandakan ketepatan rendah. R kuadrat lebih dari 0,50 ketepatannya sedang. R kuadrat lebih dari 0,75 ketepatannya tinggi. Lalu F square atau F kuadrat mengukur seberapa besar pengaruh antar variabel. F kuadrat lebih dari 0,2 pengaruhnya kecil. F kuadrat lebih dari 0,15 pengaruhnya sedang. Lalu F kuadrat lebih dari 0,35 pengaruhnya besar. Yang terakhir ada uji hipotesis. Tahap terakhir adalah menguji apakah hubungan antar variabel ini signifikan. Lalu nilai T statistik harus lebih dari 1,65 dan nilai p-value harus kurang dari 0,05. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang diuji memiliki signifikan secara statistik. Baik, sekian dari presentasi penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.